قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إخوة الإسلام saudaraku muslimin para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahan kepada kita bersama untuk bisa duduk di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga ini merupakan bagian daripada kita menghidupkan Ramadan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara kewajiban yang tidak boleh kita lewatkan dan kita lalaikan adalah bagaimana senantiasa mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan yang sebelumnya, masih bercerita tentang al-ashr al-awakhir min syahri Ramadan, yaitu perkara-perkara yang berkaitan dengan 10 terakhir di bulan Ramadan, yang mana kita mengetahui dan kita telah menjelaskan sebelumnya ikhwatul Islam bahawa 10 terakhir di bulan Ramadan memiliki keistimewaan yang mana di sana kaum muslimin akan berlomba-lomba untuk menggapai pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus bagi kita yang ada di kota Madinah dan juga di kota Makkah Al-Mukarramah, ketika kita berada di tanah haram, maka semua ibadah yang kita lakukan di sana akan memiliki keutamaan yang luar biasa dibandingkan kalau seandainya kita melakukannya di tanah halal. Karena tanah itu ada dua, ada tanah haram, ada tanah halal. Dan ketika kita beribadah di tanah haram, maka ibadah tersebut nilainya berlipat-lipat dibandingkan dengan kita melakukannya di tanah halal. Oleh karenanya ikhwatul Islam, ketika kita berada di tanah haram, Makkah ataupun Madinah, itu merupakan karunia kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, terkhusus bagi kita yang melaksanakan ibadah umrah. Dan kita tahu ikhwatul Islam, orang yang melaksanakan ibadah umrah di bulan Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, barang siapa yang melakukan ibadah umrah di bulan Ramadan, seolah-olah pahalanya sama dengan melakukan ibadah haji. Di dalam riwayat yang lain, Nabi SAW menyebutkan, barang siapa yang melakukan ibadah umrah di bulan Ramadan, seolah-olah mereka sama dengan haji bersamaku, kata Rasulullah SAW. Kenapa demikian? Karena ibadah, terutama ibadah umrah di bulan Ramadan, kita datang di tanah haram, tempatnya mulia, kemudian di bulan yang mulia, maka ibadah pun akan menjadi ibadah yang mulia, berkumpul semua kemuliaan di dalamnya. Sehingga semua ibadah yang kita lakukan di bulan yang mulia, di tanah yang mulia, bersama orang-orang yang mulia, maka pahalanya pun akan diberikan kelebihan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat ini harus senantiasa kita ingat dan kita ulang agar kita bisa memanfaatkan untuk berlomba-lomba di dalam kebaikan, terutama dikala kita berada di tanah haram, karena kita tidak tahu kapan lagi Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita untuk beribadah di tanah haram Makkah ataupun Madinah.
Kemudian ikhwatul Islam, kita akan kembali membacakan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana kemarin ibunda kita Aisyah menyebutkan di antara aktivitas Nabi ketika berada di 10 terakhir Ramadan. Ibunda kita Aisyah mengatakan, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashr shadda mi'zarah wa ahya lailah wa ayqadha ahlah." Hadis ini telah kita bacakan kemarin di ikhwatul Islam dan sekedar kita kembali mengulangnya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila memasuki 10 terakhir Ramadan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mengencangkan ikat pinggangnya, artinya bersungguh-sungguh di dalam beribadah. Wa ahya lailah, dan Nabi bergadang di malam harinya untuk beribadah. Wa ayqadha ahlah, dan Nabi tidak mencukupkan untuk dirinya, tapi Nabi juga mengajak keluarganya sama-sama beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Di dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, ibunda kita Aisyah kembali mengatakan, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhlitul 20 bi salatin wa naum." Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau 10 malam pertama dan 10 malam pertengahan, artinya 20 malam pertama di bulan Ramadan, yakhlitul 20 bi salatin wa naum, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam di malam harinya masih melakukan salat dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam masih beristirahat. Artinya dicampur antara salat dengan istirahat kalau 20 malam pertama atau di awal-awal Ramadan. Fa idza kana al-'ashru, apabila tersisa 10 malam terakhir di bulan Ramadan, syammar itu artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam bergadang, bersungguh-sungguh berjihad di dalam beribadah. Wa shaddal mi'zar, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengencangkan ikat pinggangnya, artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul bersungguh di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan juga di dalam riwayat yang lain, ikhwatul Islam, ma'a'lamuhu sallallahu alaihi wasallam qama lailatan hatta sabah. Aku tidak mengetahui Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat malam full sampai fajar, kecuali di bulan Ramadan. Karena apabila di bulan Ramadan terakhir 10 malam terakhir Ramadan, maka disitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam ihya'ul laili bil qiyami faqat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai menghidupkan malam-malamnya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kemarin kita menyebutkan ibadah yang kita lakukan ketika kita berada 10 malam terakhir di bulan Ramadan, maka semuanya boleh dan bebas bagi kita melakukannya. Bagi kita yang ingin salat ikhwatul Islam, maka silakan mereka salat. Bagi kita yang mengatakan, "Ustaz, salat itu hanya 11 rakaat saja atau 13 rakaat saja," dan dia telah melakukannya di awal malam, kemudian di akhir malam, apa yang harus dia lakukan? Maka lakukan ibadah yang lain, seperti membaca Al-Quran, berzikir, terkhusus membaca Al-Quran. Bagi kita yang mengatakan bahwa salat malam itu bebas jumlah rakaatnya, maka juga tidak menjadi masalah. Seperti misalnya kita contohkan ikhwatul Islam, dan ini akan dimulai pada malam hari ini biiznillah ta'ala. Misalnya kita akan melakukan salat malam bersama imam. Kemudian setelah Isya kita akan melakukan salat malam. Kemudian nanti kurang lebih jam 12.30 kita akan kembali melakukan salat malam berjamaah bersama kaum muslimin. Berarti nanti jumlahnya banyak. Di awal mungkin 10 atau 8, kemudian di akhir ditambah lagi 8, sehingga jumlahnya banyak sekali ikhwatul Islam. Bisa jadi jumlahnya 19 atau 21 atau 23. Maka boleh bagi kita mengatakan dan melakukan yang demikian, bagi kita yang menganggap bahwa salat malam itu bebas. Tapi ada sebahagian kaum muslimin berlandaskan hadis di bunda kita Aisyah dan juga Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah melakukan salat di dalam Ramadan ataupun di luar Ramadan lebih daripada 11 atau 13 rakaat, maka juga silakan mereka melakukan yang demikian. Artinya kalau seandainya mereka membatasi diri dengan 11 atau membatasi diri dengan 13 juga tidak menjadi masalah. Berarti kalau seandainya bagaimana cara mereka menghidupkan malam-malam terakhir Ramadan, berarti mereka fokus dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, atau berdoa, atau berzikir, atau dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Tapi bagi kita yang mengatakan salat malam itu bebas rakaatnya, ada di antara kita yang melakukan salat malam rakaatnya 11, tentunya bersama witir. Ada yang mengatakan boleh 13, ada yang mengatakan ada juga 19, ada 21, ada 29, ada 39, ada 43 dan yang semisalnya. Artinya dia mengatakan kalau seandainya salat malam itu bebas, diberikan kesanggupan atau diberikan kebebasan kepada kita sesuai dengan kesanggupan kita,
maka silahkan mereka salat sebanyak-banyaknya, baik mereka salat bersama imam ataupun mereka salat tidak bersama imam. Dan pendapat ini ikhwatul Islam, maka itu lebih condong bagi kami untuk mengatakan bahawa salat malam itu bebas bagi kita melakukannya. Maka akan kita temukan sebahagian para ulama, dan salah satu contohnya ikhwatul Islam Imam Ahmad. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, kalau salat malam, kalau dalam keadaan sehat, maka sampai kadang-kadang salat malamnya itu jumlahnya sampai 300 rakaat kalau sehat. Tapi kalau sakit maka berkurang. Maka kalau sakit dia bisa melaksanakan salat malam kurang lebih 100 rakaat kalau dia sakit. Kalau kita sehat berapa rakaat kira-kira? Kalau kita sakit, alasan bagi kita untuk tidur. Artinya ikhwatul Islam bebas. Artinya kenapa Imam Ahmad melakukan yang demikian? Seolah-olah memberikan pelajaran kepada kita bersama bahawa salat malam itu berapa rakaat pun kalian melakukannya, maka bebas bagi kalian melakukannya. Iya. Kalau ada yang mengatakan, Ustaz, bukankah Nabi salatnya 11 rakaat ataupun 13 rakaat? Kita mengatakan iya. Sebahagian para ulama mereka mengambil istinbat antara 11 dengan 13, seolah-olah Nabi SAW memberikan kelonggaran kepada kaum muslimin kalau seandainya mereka ingin memperbanyak salat malamnya. Kemudian ikhwatul Islam, namun bagaimanapun salat malam, terutama menghidupkan malam, itu tidak ada yang wajib hukumnya. Bagaimanapun para ulama mereka sepakat bahawa salat malam itu adalah sunnah. Artinya kalau seandainya sunnah, kalau kita melakukannya, maka tentu itu merupakan bagian daripada kita menghidupkan malam-malam terkhusus di akhir Ramadan atau 10 terakhir di malam bulan Ramadan. Kemudian ikhwatul Islam, di antara salah satu cara Nabi SAW untuk menghidupkan 10 malam terakhir Ramadan adalah dengan istilah yang kita kenal dengan i'tikaf. Dan itulah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Dan poin penting ikhwatul Islam untuk masalah i'tikaf. I'tikaf itu pada hukum asalnya itu bebas dilakukan di mana atau di bulan-bulan mana saja. Artinya kalau ada di antara kaum muslimin yang beriktikaf selain bulan Ramadan, maka juga tidak menjadi masalah. Karena i'tikaf dengan puasa itu tidak ada hubungannya. Iya, memang di antara salah satu yang dilakukan oleh Nabi SAW dengan i'tikaf yang masyhur, ada hubungannya antara puasa dengan i'tikaf. Karena memang istilah i'tikaf identik yang masyhur bagi kaum muslimin dilakukan di bulan Ramadan. Tapi kalau seandainya ada orang yang tidak berpuasa, kemudian mereka ingin beriktikaf, maka juga tidak menjadi masalah. Kemudian poin penting yang ingin kami sampaikan di ikhwatul Islam, terkhusus bagi kita yang masuk ke dalam masjid-masjid mana saja, i'tikaf itu ada i'tikaf yang ma'bud. I'tikaf yang ma'bud itu artinya adalah orang yang betul-betul beriktikaf karena Allah Subhanahu wa taala memfokuskan diri beribadah, mensucikan hatinya, jauh dari dunia, jauh dari saudara-saudaranya, jauh dari keluarganya. Karena itu adalah bentuk kita mensucikan hati. Setelah sekian lama kita bergelut dengan dunia, maka Allah minta kita beriktikaf walaupun hukumnya tidak wajib 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Guna dan tujuannya adalah untuk membersihkan jiwa dan raga dari gemerlapnya dunia, dari hal-hal yang akan membuat kita gundah gelana. Dan salah satu caranya adalah dengan i'tikaf, yang mana seorang muslim mereka fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah i'tikaf yang masyhur bagi kaum muslimin. Dan i'tikaf ini ikhwatul Islam, ada i'tikaf yang 10 hari full. Artinya kapan mereka masuknya? Maka mereka masuk i'tikaf seperti misalnya sekarang adalah malam 21 Ramadan, maka mereka masuknya adalah setelah maghribnya atau ketika matahari terbenamnya. Bagi kita yang ingin melakukan i'tikaf yang ma'hud, yang masyhur, i'tikaf 10 terakhir Ramadan, maka mereka masuknya maghrib ini. Ketika matahari terbenam, maka mereka masuk ke dalam Masjid Nabawi dan nanti baru keluar setelah maghrib di akhir bulan Ramadan. Ada juga para ulama yang mengatakan di ikhwatul Islam, boleh bagi mereka masuknya setelah fajar. Terlepas daripada itu semua, namun kesepakatan para ulama, terutama ulama mazhab, 4 mazhab mengatakan di ikhwatul Islam bahawa masuknya maghribnya atau ketika matahari terbenam. Artinya kalau seandainya kita ingin i'tikaf full. Tapi ada pula sebahagian kaum muslimin, mereka tidak bisa melakukan yang demikian. Bagaimana solusinya? Bukan berarti mereka harus meninggalkan i'tikaf. Caranya bagaimana? Maka kita melakukan i'tikaf sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Di antara contohnya misalnya, kita hanya sanggup Ustaz i'tikaf
mulai dari berbuka. Misalnya sekarang kita akan berbuka atau setelah asar lah kira-kira. Setelah asar kita berada di Masjid Nabawi. Kemudian nanti kita berbuka bersama kaum muslimin. Kemudian juga kita nanti akan melakukan salat. Kemudian disambung lagi salat malam. Kemudian kita sahur. Selama kita berada di dalam Masjid Nabawi, maka kita niatkan diri kita ini untuk beriktikaf, walaupun hanya sebahagian saja. Di siang hari mungkin kita istirahat, dan tidak mungkin kita semuanya istirahat di sini. Kalau seandainya semua kita tidur di sini, maka sulit, bahaya. Terlalu banyak petanya di dalam Masjid Nabawi nanti. Bahaya karena iktikaf di dalam Masjid Nabawi ini, ikhwatul Islam, tentu ada pendaftaran khususnya. Khusus di Masjid Nabawi, bagi mereka yang i'tikaf full, itu ada pendaftarannya supaya mudah bagi pemerintah untuk mendatanya. Dan rata-rata kita yang ada di sini pasti tidak mendaftar. Daftar i'tikaf yang resmi di Masjid Nabawi karena ada pendaftaran khususnya. Kemudian nanti mereka masuk diberikan diberikan perbekalan dan yang semisalnya. Demikian untuk mengatur. Karena kalau seandainya tidak diatur itu berat sekali, ikhwatul Islam. Bisa jadi menyebabkan hal-hal yang tidak, artinya sesuatu yang akan menyusahkan mereka yang bertanggung jawab terhadap Masjid Rasulullah SAW ataupun masjid yang ada di Makkah Al-Mukarramah. Artinya mungkin sebahagian kita i'tikaf mereka mungkin separuh saja. Di siang hari mereka tetap kembali ke tempat tinggal mereka masing-masing. Nah, di malam hari setiap kali mereka datang ke Masjid Nabawi, maka di sanalah mereka harus berniat, walaupun tidak dari asar sampai malam, walaupun hanya sebentar saja. Misalnya sekarang kita berada di Masjid Nabawi, kemudian kita duduk di sini setelah asar, menunggu orang berbuka sambil berdoa. Kemudian setelah maghrib kita ingin pulang, karena di sini berbukanya hanya korma, dan perut kita tidak bersahabat dengan korma misalnya, apalagi dengan zabadi. Maka kita pulang berbuka dengan nasi atau dengan sesuatu yang cocok dengan selera. Walaupun sebentar ini kita berada di dalam Masjid Nabawi, maka niatkanlah untuk beriktikaf. Artinya setiap kali kita masuk ke dalam Masjid Nabawi, niatkan di sana untuk beriktikaf. Bisa dipahami? Sehingga i'tikaf itu, yang pertama tadi telah kita jelaskan. Yang kedua, kadarnya setiap kali kita memasuki masjid, maka niatkan i'tikaf di dalamnya. Kemarin kita telah mencontohkan sedikit ikhwatul Islam, bahwa dikala kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, boleh bagi kita menggabungkan ibadah, niatnya boleh kita memperbanyak niatnya. Contoh misalnya, sekarang kita masuk ke dalam Masjid Nabawi. Niat kita adalah mendengarkan ceramah, mendengarkan ayat-ayat Allah, dan itu merupakan ibadah yang paling mulia, apalagi di Masjid Nabawi. Nabi mengatakan barang siapa yang belajar agama di dalam Masjid Nabawi, maka sama dengan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu pahala pertama, atau itu niat pertamanya. Kemudian di samping itu juga dia berniat untuk beriktikaf. Sudah dua niatnya. Di samping itu juga setelah salat asar dia tidak keluar menunggu salat maghrib, sekalian menunggu antara salat dengan salat yang berikutnya. Maka di sana ada pahala yang lain, ada niat yang sudah tiga niatnya. Kemudian nanti dia juga ingin berbuka bersama kaum muslimin, sudah 4 niatnya. Coba bayangkan, satu ibadah dalam satu waktu, dalam satu keadaan, tapi banyak niat yang bisa kita lakukan, dan itulah yang semestinya dilakukan oleh kaum muslimin. Dan di antara salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala, Allah adalah zat yang maha kaya dan maha mulia, dan Allah akan memberikan kepada seorang hamba pahala sesuai dengan apa yang ada diniatkan di dalam hati dan jiwa raganya. Oleh karenanya ikhwatul Islam, setiap kali kita masuk ke dalam masjid, maka niat itu jangan satu saja. Setiap kali kita ingin melangkah, maka niat itu harus kita kembali ulang. Niatnya ini, niatnya itu, niatkan semuanya. Semua bentuk kebaikan kita niatkan. Walaupun amalannya kita duduk saja, tapi niat kita banyak, maka pahalanya akan banyak diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salah satunya adalah i'tikaf. Artinya ketika 10 malam terakhir Ramadan, setiap kali kita masuk ke dalam masjid, walaupun dianjurkan bagi kita misalnya datang maghrib, maka pulangnya nanti setelah salat malam, kemudian nanti sahur, kemudian baru kita istirahat pulang. Kemudian begitulah rutinitas kita di dalam, terutama di dalam kita berada di Masjid Haram, baik itu Makkah ataupun Madinah, karena memang tujuan kita bersama di sini ikhwatul Islam adalah fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tujuan kita bersama. Sehingga kita mengambil jatah keluar dari masjid hanya sekedarnya saja, untuk istirahat atau untuk yang lainnya. Sedangkan kalau tidak ada lagi agenda dan kegiatan, maka kita kembalikan kepada hukum asal, itu duduk di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, terkhusus tanah haram Makkah Madinah. Kemudian ikhwatul Islam, kita akan menyebutkan beberapa hadis Nabi SAW berkaitan dengan i'tikaf.
Karena Nabi SAW beriktikaf, dan iktikaf Nabi SAW ada yang menyebutkan Nabi itu beriktikaf hanya 8 kali. Karena Nabi SAW berpuasa, ibadah puasa itu diwajibkan kepada kaum muslimin tahun berapa? Siapa masih ingat? Kapan ibadah puasa wajib bagi kaum muslimin? Tahun ke-2 Hijriah. Masya Allah. Silakan Pak, Masya Allah. Dan tiba ya. Baik, ibadah puasa itu ikhwatul Islam diwajibkan kepada kaum muslimin tahun ke-2 Hijriah. Artinya, berarti Nabi berpuasa selama berapa kali Nabi berpuasa? 9 kali. Karena Nabi meninggal pada tahun ke-12 atau 13? 12, salah semua ya. Tahun ke-11. Nabi meninggal pada tahun ke-11. Artinya Nabi berpuasa 9 kali. Berarti kalau seandainya Nabi berpuasa 9 kali, semestinya Nabi SAW beriktikaf juga 9 kali. Tapi ikhwatul Islam, ada sebahagian para ulama yang mengatakan bahawa Nabi itu beriktikaf hanya 8 kali saja. Karena 1 tahun, artinya pada tahun ke-9, karena tahun ke-11 Nabi tidak lagi beriktikaf. Tahun ke-11 Nabi meninggal pada bulan atau pada tahun atau bulan Rabiul Awal, artinya belum dapat melaksanakan Ramadan. Berarti Ramadan terakhir Nabi adalah pada tahun ke-10 Hijriah, sebelum melaksanakan Haji Wada'. Berarti tahun sebelumnya, tahun ke-9 Hijriah, maka Nabi SAW tidak beriktikaf di sana. Kenapa demikian? Karena untuk menyebutkan dan menyatakan kepada kaum muslimin bahawa iktikaf itu bagaimanapun dianjurkan, tapi walaupun dianjurkan itu tidak diwajibkan. Karena kalau seandainya Nabi melakukan semuanya, Nabi tidak pernah meninggalkannya, maka bisa jadi hukumnya bisa menjadi wajib. Kalau wajib, maka semua kita tentu bisa berdosa dengannya. Karena mungkin bahkan ada di antara kita yang sampai sekarang ikhwatul Islam belum pernah mencicipi yang namanya iktikaf 30 atau 10 hari full di masjid. Itu sulit sekali ikhwatul Islam, kecuali bagi mereka yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kekuatan untuk beribadah kepada Allah. Artinya Nabi meninggalkannya menunjukkan bahawa hukumnya tidaklah diwajibkan. Walaupun tidak diwajibkan tapi ditekankan. Nah, kemudian walaupun pada tahun ke-9 ini Nabi tidak beriktikaf, tapi pada tahun ke-10 Hijriah iktikaf Nabi berbeza dengan iktikaf tahun-tahun sebelumnya. Bagaimana bentuknya ikhwatul Islam? Kita akan bacakan hadis Nabi SAW. Yang pertama adalah hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam i'takafa al-ashr al-awwal min Ramadan, thumma i'takafa al-ashr al-awsat. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah beriktikaf di awal-awal. Iktikaf Nabi itu bukan 10 terakhir, tapi 10 awal. Kemudian setelahnya Nabi beriktikaf 10 pertengahan. Karena kemarin kita membagi Ramadan itu menjadi 10-3, 10 awal, 10 pertengahan, 10 akhir. Kemudian Nabi pertama kali di bulan Ramadan, yaitu pada tahun ke-2 Hijriah, tahun pertama kali diwajibkan berpuasa, maka iktikaf Nabi di awalnya. Kenapa di awal Nabi beriktikaf pada tahun ke-2 Hijriah? Di akhir kemana Nabi SAW? Kemana Nabi SAW di akhir Ramadan pada tahun ke-2 Hijriah? Nabi sedang di mana? Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, atau istilah dengan yang kita kenal dengan Ghazwatu Badar al-Kubra, perang Badar. Karena perang Badar itu ada 2. Yang pertama perang Badar pada tahun ke-2 Hijriah, dan yang kedua perang Badar yang terjadi setelah perang Uhud. Namanya juga disebut dengan perang Badar. Bagaimana kisahnya? Nanti cari sendiri. Perang Badar yang kedua. Kalau yang pertama kita semua tahu, tapi jarang di antara kita yang tahu Badar yang kedua. Kemudian ikhwatul Islam, artinya Nabi berjihad dan Badar itu jauh dari kota Madinah, kurang lebih 150 kilo. Nah, 150 kilo ini ikhwatul Islam kurang lebih menghabiskan waktu 2 atau 3 hari perjalanan. Karena memang ada yang menyebutkan perang itu terjadi pada tanggal 17 ataupun yang semisalnya. Artinya di pertengahan dan di akhir Ramadan Nabi SAW sibuk berjuang berjihad. Maka Nabi SAW pun beriktikaf di awal-awal Ramadan. Kemudian berikutnya Nabi beriktikaf di pertengahan. Kemudian thumma qal inni a'takifu al-ashr al-awwal altamisu hadhihi al-lailah, thumma a'takifu al-ashr al-awsat, thumma utitu faqila li innaha fil ashr al-awakhir faman ahabba minkum an ya'takifa falya'takif. Maka Nabi SAW mengatakan, aku dulu
beriktikaf 10 awal bulan Ramadan untuk mencari keutamaan malam Lailatul Qadar. Karena malam Lailatul Qadar belum diberitahukan oleh Allah Azza wa Jalla. Thumma a'takiful ashr al-awsat. Kemudian berikutnya aku beriktikaf 10 malam pertengahan. Thumma utitu. Kemudian Jibril datang kepadaku, faqila li, dan dikatakan kepadaku, innaha fil ashr al-awakhir. Sesungguhnya malam yang kamu cari terdapat di 10 malam terakhir. Faman ahabba minkum an ya'takifa falya'takif. Maka Nabi SAW mengatakan, barang siapa di antara kalian yang ingin beriktikaf, maka iktikaflah. Kebalikannya, kalau yang tidak ingin, maka juga tidak menjadi masalah. Artinya bahwa iktikaf itu bagaimanapun hukumnya adalah sunnah. Kemudian ikhwatul Islam, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'takifu al-ashr al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah azza wa jalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah diberitahukan kepadanya bahwa Lailatul Qadar terjadi di 10 malam terakhir, maka Nabi beriktikaf sampai dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Thumma i'takafa azwajuhu min ba'dihi. Kemudian setelahnya, maka istri-istri Nabi pun beriktikaf setelahnya. Sehingga dari sini dapat kita ambil kesimpulan di ikhwatul Islam bahwa para wanita mereka juga boleh beriktikaf, dan istri-istri Nabi juga mereka beriktikaf, tapi setelah Nabi SAW meninggal. Kenapa demikian? Karena dikala Nabi SAW meninggal, tentu mereka yang menyediakan perbekalan untuk Nabi SAW, baik itu menyediakan bukanya, atau menyediakan sahurnya, atau mencuci pakaian Nabi, atau melakukan hal-hal yang lainnya, dan melakukan atau mengurus suami, itu wajib hukumnya. Sedangkan beriktikaf itu sunnah hukumnya. Sehingga bagi seorang wanita, jangan pernah mereka melakukan yang sunnah kemudian mereka meninggalkan yang wajib. Dan istri Nabi, kapan mereka baru beriktikaf? Setelah Nabi SAW meninggal. Kenapa setelah Nabi meninggal mereka beriktikaf? Karena tidak ada lagi tanggung jawabnya. Mereka tidak menikah setelahnya, karena tidak boleh mereka menikah. Kemudian kalau seandainya mereka tidak menikah, maka mereka fokus beribadah kepada Allah. Dan di antara salah satunya adalah i'tikaf. Kemudian di ikhwatul Islam, juga dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli Ramadan 10 ayyam. Falamma kana al-'am alladhi qubida fi i'takafa 20 yawma. Inilah perbedaannya. Biasanya Nabi beriktikaf itu 10 malam saja. Tapi di malam terakhir atau di tahun terakhir, tahun ke-10 Hijriah, maka Nabi beriktikafnya 20 malam. Artinya 20 hari Nabi SAW. Apabila memasuki malam yang ke-11, maka Nabi SAW beriktikaf. Sebagaimana juga hadis Anas bin Malik, karena Nabi SAW ya'takiful ashr al-awakhir min Ramadan, falam ya'takif ama falamma kana al-'amul muqbil i'takafa 20. Anas mengatakan bahwa Nabi SAW beriktikaf di bulan Ramadan, tapi pada tahun ke-9 Hijriah Nabi tidak beriktikaf. Dan tahun berikutnya Nabi beriktikaf 20 malam. Kenapa harus 20 malam ikhwatul Islam? Bisa jadi ganti yang 10-nya adalah ganti yang 10 sebelumnya, atau bisa jadi menganjurkan kepada umatnya, terutama bagi kita yang tidak lagi banyak kesibukannya. Artinya tidak banyak kesibukan. Misalnya kita bekerja sudah tidak lagi, alhamdulillah rezeki diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka boleh bagi mereka untuk beriktikaf 20 malam. Sehingga kita betul-betul memfokuskan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan banyak makna-makna yang ada di sana, yang tentunya semuanya ada kemungkinan-kemungkinan di sana. Kemudian di ikhwatul Islam, itu merupakan di antara beberapa hadis Nabi SAW. Bahkan dulu istri-istri Nabi SAW juga ikut beriktikaf bersama Nabi SAW. Jadi dulu ada istilah ikhwatul Islam, keluarga Nabi, kita tahu di Masjid Nabawi di bulan Ramadan, karena masjid di zaman Nabi itu panjangnya, Masjid Nabawi itu panjangnya 35, lebarnya 30. Artinya tidak terlalu luas. Pokoknya 35 kali 30. Kemudian apabila bulan Ramadan, maka istri-istri Nabi mereka juga beriktikaf. Tapi i'tikaf mereka menggunakan seperti kemah, apa namanya, tempat untuk kelambulah istilahnya. Tapi itu istri Nabi, bukan istri kita. Dan itu wanita, bukan laki-laki. Bisa dipahami? Dan menggunakan kelambu. Kemudian di ikhwatul Islam, apa kisahnya? Ibunda kita Aisyah mengatakan,
Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada an ya'takif, shalla al-fajr, thumma dakhala mu'takifah. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ingin melakukan i'tikaf, maka Nabi salat fajar dulu. Nah, tadi kita sebutkan di awal, bagi kita yang ingin beriktikaf, kapan mulai masuknya? Boleh kita masuknya di maghrib, boleh kita masuknya fajar. Dan yang menyebutkan boleh masuk fajar, ini di hadisnya alasannya, bahwa Nabi salat fajar, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf di Masjid Nabawi. Kemudian fasta'zanathu Aisyah, maka Aisyah minta izin untuk beriktikaf. Fa'adzina laha, maka Nabi pun mengizinkan Aisyah untuk beriktikaf. Karena memang seorang istri tidak boleh beriktikaf kecuali atas izin suaminya. Fa'adzina laha fadarabat laha khibaa, maka Aisyah membuat yang tadi kita sebutkan, ya seperti kemah, kelambu dan yang semisalnya. Kemudian ikhwatul Islam, wasalat Hafsah Aisyah an tasta'zin laha. Kemudian dilihat oleh Hafsah, ketika Aisyah yang beriktikaf, Hafsah juga melihatnya, karena rumah mereka berdekatan. Aisyah rumahnya di bagian samping kiri, sedangkan Hafsah di bagian depan, artinya tidak jauh rumahnya. Kemudian melihat Aisyah, tentunya Hafsah juga ingin demikian keadaannya. Apalagi Hafsah ini ikhwatul Islam, orangnya sifatnya sawwama qawwama. Hafsah anaknya Umar bin Khattab sifatnya adalah orang yang suka sawwama qawwama. Di siang harinya suka berpuasa, di malam harinya suka sering melakukan salat malam. Sehingga dikala dia melihat Aisyah, kesempatan, maka Hafsah datang kepada Aisyah, wahai Aisyah, izinkan diriku kepada Nabi agar aku juga bisa melakukan perkara yang sama. Artinya beriktikaf di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fafa'alat fadarabat khibaa, maka Aisyah melakukan, mengizinkan. Kemudian Hafsah juga membuat kemah atau kelambu yang tadi disebutkan. Karena banyak maknanya ikhwatul Islam, tentunya terutama bagi kaum wanita, agar mereka bisa dan bebas beribadah di dalam Masjid Nabawi. Dan kalaupun mereka beribadah, mereka tidak dilihat oleh kaum laki-laki. Itu hukum asalnya. Karena memang ikhwatul Islam, terutama di akhir-akhir kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang namanya ayatul hijab. Ayatul hijab itu artinya dulu keluarga Nabi, istri Nabi, semua mereka dikenal oleh kaum muslimin. Bagaimana mereka mengenalnya? Karena wajahnya kelihatan. Artinya wajah istri Nabi juga dilihat oleh para sahabatnya dulu. Kemudian setelahnya Allah turunkan suratul Ahzab, atau yang kita kenal dengan ayatul hijab. Pertama kali ayat hijab ini turun, maka mereka mengambil, kalau bahasa kitanya, semua alat yang bisa atau semua pakaian yang bisa menutup, maka mereka mengambilnya. Baik itu gordel lah kalau istilah kitanya, apapun yang ada. Karena dulu pakaian sulit tidak semudah pakaian sekarang. Kemudian mereka menutup mukanya, sehingga tidak ada istilah ini. Kita berbicara tentang istri Nabi, tidak ada istilah cadar yang terbuka, bahkan matanya pun tidak terbuka. Itu keluarga Nabi SAW. Kita harus ingat, begitulah keluarga Nabi. Dan kapan ini dilakukan? Ketika ayat hijab diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga jangan pernah kita mengatakan mereka yang menutup wajahnya itu tradisi Arab. Tidak, itu tradisi kaum muslimin dan tradisi ummahatul mukminin. Bisa dipahami? Nah, sehingga kenapa ibunda kita Aisyah membuat kemah, membuat kita tidak bisa mengatakan kelambu ya. Kalau kelambu itu masih banyak bolong-bolongnya, ya atau tidak? Kalau kelambu itu biasanya kita bikin kelambu supaya tidak digigit nyamuk. Kalau di sini bagaimana nyamuk bisa hidup? Karena panas. Artinya biasanya di Madinah ini banyak nyamuk atau tidak? Siapa yang pernah digigit nyamuk? Karena memang demikian ikhwatul Islam, karena nyamuk itu sulit bertahan di sini. Wallahu a'lam ya, kami pribadi ya, bisa jadi kita darahnya mungkin bagus ya, sehingga nyamuk suka dengannya. Tapi kebiasaannya nyamuk tidak ada. Biasanya di daerah kita kelambu masih ada, bisa lihat pandang, artinya masih bisa dilihat. Nah, keluarga Nabi khibaa itu tidak kita bisa artikan kelambu, tapi betul-betul ditutup. Makanya kemah itu kan biasanya ditutup semuanya, sehingga kita tidak bisa mengartikan dengan kelambu tersebut. Kemudian falamma ra'at zalika Zainab, nah dilihat lagi oleh Zainab istri Nabi ada dua, dan salah satu di antara Zainab ini sudah meninggal. Dia menikah dengan Nabi hanya 3 bulan saja. Dikala 3 bulan dia dipanggil oleh Allah. Kemudian ada Zainab yang lain. Zainab yang lain ini adalah mantan istrinya Zaid, dan dia dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala min fawqi 7 samawat. Makanya Zainab ini kalau dia biasanya antara istri, kalau mereka berjumpa apa yang terjadi? Dia saling berbangga. Nah, Zainab ini kalau berjumpa dengan istri yang lain atau istri-istri Nabi yang lain, apa kata Zainab?
kalian semuanya istri Nabi, tapi dia berbangga dengannya. Kalian yang menikahkan kalian dengan Nabi adalah ayah kalian, sedangkan aku yang menikahkan dengan Nabi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mulia atau tidak? Berarti bukan ayahnya yang menikahkan dirinya, tapi Allah yang menikahkannya. Sehingga Zainab bangga dengannya. Nah, Zainab yang kedua, bukan Zainab yang pertama. Karena Zainab yang pertama sudah meninggal, karena dia menikah dengan Nabi hanya 3 bulan saja. Dan Nabi mengatakan orang yang paling pertama kali meninggal dari kalian adalah orang yang paling panjang tangannya. Kemudian para istri Nabi, mereka mengukur tangannya, siapa yang paling panjang tangannya. Mereka mengira betul-betul panjang tangannya. Kemudian ternyata yang pertama kali meninggal adalah Zainab. Zainab ini tangannya tidak panjang. Kenapa Nabi mengatakan yang panjang tangannya? Ternyata Zainab itu adalah orang yang paling panjang tangan, maknanya yang paling rajin bersedekah. Maka disebut dengan Ummul Masakin, ibunya orang-orang miskin, ibunya orang-orang fakir. Karena dia rajin bersedekah, artinya itu panjang tangannya, karena rajin membantu terutama orang-orang yang membutuhkan. Maka dia yang pertama kali meninggal. Sedangkan Zainab yang kedua, yang tadi. Kemudian di ikhwatul Islam, dia pun demikian keadaannya. Amarat bi khiba'in faduriba laha. Kemudian faduriba artinya diberdirikan tenda. Sudah berapa tendanya di dalam? Sudah 3. Falamma ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-akhbiyah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat tenda-tenda, bukan satu tenda, yang tadinya cuma satu, sekarang tendanya banyak. Qal ma hadha? Maka Nabi mengatakan, apa ini? Qalu, maka para sahabat mengatakan, bina'u Aisyah wa Hafsah wa Zainab. Ini adalah markasnya Aisyah, Zainab dan Hafsah. Artinya ini milik mereka bertiga. Qala Nabi, al-birra aradna bihada. Apakah mereka menginginkan kebaikan dengan ini? Anzi'uha fala araha. Tanggalkan. Maka setelahnya Nabi SAW tidak lagi melihatnya. Fanuzi'at wa taraka al-i'tikaf fi Ramadan hatta i'taka fil ashr al-awakhir atau fil ashr al-awwal min Syawal. Kemudian akhirnya kemah atau tenda-tenda ini ikhwatul Islam dicabut, tidak lagi boleh. Wa taraka al-i'tikaf, dan Nabi SAW meninggalkan i'tikaf di bulan Ramadan pada tahun yang tadi, hatta i'takafa fil ashr al-awwal min Syawal, sehingga Nabi SAW menggantinya. Yang tadi pada tahun ke-9 Hijriah Nabi tidak beriktikaf, maka Nabi ganti di bulan Syawal iktikafnya. Nah, banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari sini ikhwatul Islam, dan salah satunya tenda-tenda yang ada di dalam masjid itu boleh atau tidak dilakukan? Boleh atau tidak? Betul tak boleh nih? Tujuannya untuk beribadah. Nah, boleh atau tidak? Bagi panitia ikhwatul Islam, tenda kalau ingin dilakukan, biasanya bagi kita yang beriktikaf, terutama bagi panitia masjid, tempat untuk istirahat itu ada dikhususkan. Bisa dipahami? Dikhususkan. Karena nanti kalau tidak dikhususkan bisa jadi kacau balau. Karena bisa jadi tidak teratur. Kalau semua isi masjid itu adalah tenda, kemah, kapan kita sholat berjamaahnya? Bagaimana nanti tata cara kita sholat berjamaah? Hukum asal adalah masjid itu, hukum asalnya adalah untuk sholat berjamaah. Selagi tidak mengganggu kaum muslimin, maka tidak menjadi masalah. Tapi tentunya ada tempat-tempat khusus yang dianjurkan, baik itu namanya masjid ataupun namanya musalla. Dan ingat di ikhwatul Islam, yang namanya i'tikaf itu dilakukan di masjid jami'. Masjid jami' itu artinya masjid yang ada sholat Jumat di dalamnya. Karena masjid itu ada masjid yang hanya sekadar dilakukan sholat 5 waktu tapi tidak dilakukan Jumat. Seperti misalnya di bagian depan Masjid Nabawi ada Masjid Utsman bin Affan. Bagian samping, yang tinggal di bagian samping ada Masjid Ali bin Abi Thalib di sana. Ada Masjid Abu Bakar, ada Masjid Ghamamah, ya atau tidak? Di bagian belakang ada Masjid Imam Bukhari, ada masjid-masjid yang lain. Banyak sekali masjid yang ada di sekitar Masjid Nabawi. Dan semuanya aktif atau kebanyakannya aktif. Orang salat di dalamnya. Tapi kalau salat Jumat ditutup, tidak boleh ada yang Jumat kecuali di sini. Maka disebut dengan jami'. Sehingga i'tikaf itu hukum asalnya adalah di masjid yang dilakukan sholat Jumat di dalamnya. Berarti boleh tidak kita sholat di musalla, i'tikaf di musalla? Boleh atau tidak? Boleh. Boleh atau tidak? Tidak. Boleh atau tidak? Yang mana fatwa yang kita bisa terima nih? Yang boleh atau tidak? Kalau ada orang yang beriktikaf di dalam musalla dengan alasan-alasan dari dia, maka boleh, tidak menjadi masalah. Tapi nanti i'tikafnya akan terputus dengan dia keluar melakukan salat
Jumat. Dan hukum asal i'tikaf itu boleh keluar atau tidak? Dianjurkan tidak boleh keluar kecuali dengan alasan-alasan yang syar'i. Dan solat Jumat ini alasan syar'i atau tidak? Alasan syar'i, berarti boleh dia keluar. Seperti misalnya dia sedang beriktikaf, kemudian ada keluarganya meninggal, dia jenguk atau tidak? Jenguk keluarga atau dia tetap berada dalam masjid? Tinggalkan masjid, jenguk keluarganya. Karena i'tikaf itu hukumnya sunnah. Tapi kalau dibandingkan dengan menjenguk keluarga kita yang meninggal kah atau yang sakit kah, maka juga sama-sama sunnah. Dan mana yang harus kita dahulukan? Kalau ini tidak dijenguk, bisa jadi nanti sudah meninggal, kapan lagi kita melihatnya? Artinya ikhwatul Islam, boleh kadang-kadang kita keluar, atau ada beberapa hal yang membolehkan kita keluar. Yang pertama, kalau seandainya kita ingin salat Jumat atau tidak, atau menjenguk orang sakit ataupun yang semisalnya yang betul-betul penting. Tapi hukum asalnya i'tikaf itu di masjid jami'. Kalau ada yang i'tikaf di masjid yang bukan jami', hukumnya boleh. Tapi tentu lebih baik di masjid yang ada salat Jumatnya. Makanya kalau ada orang beriktikaf di musalla, boleh atau tidak? Boleh, tidak menjadi masalah. Tapi lebih bagus dia iktikafnya di masjid yang ada salat Jumatnya. Barakallahu fikum ikhwatul Islam. Ini beberapa hadis Nabi SAW berkaitan dengan iktikaf. Dan insyaAllah semoga Allah mudahkan besok kita kembali menyambungnya. Kalau ada di antara kita yang belum jelas atau yang ingin bertanya, maka kami persilahkan. Barakallahu fikum. Baik, silakan. Barakallahu fikum, Allah jika khairan. Buku yang kita baca atau buku yang di bawah? Dua-duanya ya. Baik ikhwatul Islam, kalau buku yang baik, Masya Allah, barakallahu fikum. Baik ikhwatul Islam, buku yang kita baca ini sebenarnya ada sebagian para ulama, mereka mengarang kalau sudah Ramadan itu banyak sekali buku-buku yang berkaitan dengan hukum-hukum Ramadan. Jadi buku apapun yang kita baca ikhwatul Islam bebas. Tapi khusus bagi kami pribadi, namanya adalah Majalisus Syahril Ramadan. Majalisus Syahril Ramadan itu artinya adalah majlis. Majlis itu artinya ya tempat duduklah, nasihat, motivasi. Karena hukum asal di bulan Ramadan itu ikhwatul Islam tidak ada ceramahnya. Jadi kita ini keluar dari hukum asalnya, kecuali kalau seandainya di sana ada maslahatnya. Apa maslahatnya? Untuk lebih menambah motivasi beribadah. Atau kalau seandainya kita ingin mengetahui hukum-hukum yang ada, terkhusus di dalam Masjid Nabawi, dan itu pun tidak boleh lama-lama. Makanya kita sudah 60 detik, 60 menit kita keluar ya, kita bubar. Karena tidak boleh lama-lama. Karena banyak ibadah, karena memang hukum asalnya kalau bulan Ramadan itu jangan banyak ceramahnya. Bulan Ramadan itu banyak baca Qur'annya, itu hukum asalnya, kecuali ada maslahat dan manfaat di sana. Dan semoga tempat duduk kita di sini, kita membaca buku ini memberikan manfaat kepada kita bersama. Makanya judulnya adalah Majalisu Syahril Ramadan, yaitu duduk sementara atau duduk sejenak untuk mengetahui hukum-hukum yang berkaitan dengan bulan Ramadan, hukum-hukum yang ada di dalamnya, terutama motivasi agar kita selalu semangat beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Itu kitab yang dibaca. Sedangkan kitab yang dipegang itu bahasa kita Pak ya. Yang mengarangnya namanya, ada orang di sana namanya Ariful Bahri. Jadi dia yang karang, ya tulisan-tulisan oriental. Baik, yang lain, silakan. Baik, ikhwatul Islam, bagaimana cara kita mentakminkan dikala doa witir? Baik, ini poin penting yang harus kita ingat. Doa witir itu tidak semuanya boleh kita mengucapkan amin. Doa witir itu ikhwatul Islam, Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima a'tait, wa qina syarra ma qadait. Kalau seandainya ada di antara kaum muslimin yang mengatakan kalimat amin di sini, boleh atau tidak? Maka boleh, tidak menjadi masalah. Karena doa itu ikhwatul Islam terutama. Makanya kemarin kita menyebutkan hadis Nabi SAW bahwa akhir amalan ibadah yang dilakukan seorang hamba, di saat itu pula lah Allah akan memberikan pahala kepadanya. Sehingga akhir ibadah yang kita lakukan dianjurkan bagi kita berdoa. Dan biasanya witir, kenapa harus ada kunutnya? Karena witir itu kebiasaannya adalah sholat yang terakhir kita lakukan. Makanya ada namanya kunut witir. Kunut witir itu bukan hanya di Ramadan, juga berada di luar
Ramadan. Bahkan itu diantara salah satu yang membedakannya. Nabi tidak pernah meninggalkan witir. Witir itu ikhwatul Islam, Nabi tidak meninggalkannya. Paling sedikit 1, paling banyak 11. Makanya sebagian para ulama mengatakan, kenapa Nabi sholat malam 11 atau 13? Kalau 11 berarti sholat witir Nabi 3. Kalau 13 berarti sholat witir Nabi 5. Artinya jumlah witir. Kemudian kalau seandainya Nabi tidak witir, maka Nabi akan mengganti di siang hari. Saking ditekankan kita witir. Kalau tidak witir di malam hari, maka Nabi witir di siang hari. Hanya saja perbedaan witir di malam hari dengan witir di siang hari ada 2. Yang pertama, witir di malam hari ada kunutnya, witir di siang hari tidak pakai kunut. Yang kedua, witir kalau di malam hari itu jumlahnya 1, 3, 5, 7, 9, 11. Kalau di siang hari 2, 4, 6, 8, 10, 12. 2 inilah perbedaannya. Artinya bahwa hukum asal witir itu ada kunutnya. Jadi witir, doa kunut itu ikhwatul Islam, baik kita doa sendirian atau kita doa bersama kaum muslimin juga tidak menjadi masalah. Kalau kita doa sendirian, tidak mungkin kita mengatakan amin. Misalnya kita salat sendirian, kemudian kita salat witir, kemudian kita kunut, Allahumma hdina fiman hadait, amin. Kita yang baca doa kita mengaminkan. Tidak mungkin kan? Tapi kalau seandainya dibacakan kepada kita doa, maka kalau ada yang mengaminkan juga tidak menjadi masalah. Dan semoga semua doa-doa yang dipanjatkan di kunut tersebut Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Tapi ada poin yang tidak boleh kita mengucapkan amin. Innahu la yadhillu man. Apa doanya? Berarti kita tidak pernah berdoa kunut nih. Kita biasanya mengaminkan saja. Membaca doa tidak pernah. Apa doanya? Innahu la yadhillu man walak wa la ya'izzu. Jangan baca amin di sana. Ingat baik-baik ya. Dan setiap malam kita membaca doa ini atau imam membaca doa ini. Innahu la yazillu man walak, amin. Salah. Karena kalau kita baca amin, artinya apa? Innahu la yazillu man walak. Ya Allah tidak akan pernah hina orang yang engkau angkat derajatnya. Kalau kita ucapkan amin, ya Allah hinakan mereka yang kau angkat derajatnya. Paham atau tidak? Paham tidak paham, pokok jangan baca amin. Ya, yang penting jangan baca amin di situ. Paham tak? Artinya dibalikan. Itulah jawabannya. Jelas ya? Baik, yang lain. Baik, silakan. Tadi disebutkan bahwasanya di sekeliling Masjid Nabawi ini ada beberapa masjid. Kemudian masjidnya aktif saja. Berarti barangkali ada mereka yang sholat di sana. Kemungkinan kenapa mereka sholat di sana? Apakah mereka mendapatkan keutamaan sebagai masjid? Tadi ikhwatul Islam, tadi kita menyebutkan bahwa di sekitar Masjid Nabawi ini banyak masjid-masjid yang aktif dari setiap sisi, depan, samping kanan, di belakang, yang tidak ada di kiri. Karena di kiri lebih banyak bakirnya. Artinya tidak ada masjid di sana. Tapi yang ada adalah di bagian depan, kanan, di belakang. Dan masjid-masjid tersebut adalah masjid-masjid yang aktif. Nah, kalau seandainya ada sebahagian kaum muslimin, mereka ingin pergi ke Masjid Nabawi, kemudian tiba-tiba tidak mendapatkannya karena sudah dihalang oleh petugas, tidak boleh masuk, atau karena mereka terlambat sehingga terpaksa mereka sholat di masjid yang luar, maka mereka mendapatkan sholat jamaah di Masjid Nabawi atau tidak? Kalau di tanah Madinah ikhwatul Islam, maka mereka tidak mendapatkan sholat berjamaah di Masjid Nabawi, tapi mereka tetap mendapatkan sholat jamaah di masjid tempat mereka sholat. Karena Masjid Nabawi atau tanah haram yang ada di Masjid Nabawi itu perbedaannya, dan ini kita ulang lagi ikhwatul Islam. Tanah haram yang ada di Masjid Nabawi, keutamaan salat yang disebutkan oleh Nabi hanya di Masjid Nabawi sahaja. Kalau itu sudah berada di luar Masjid Nabawi, maka tidak lagi mendapatkan janji dari Nabi lebih daripada 10 atau lebih daripada 1000 kali lipat dibandingkan dengan masjid yang lainnya. Nah, masjid depan, seperti misalnya, mungkin yang depan Masjid Utsman kita tidak tahu. Yang biasanya diketahui oleh kaum muslimin masjid di samping. Di sana ada Masjid Ali bin Abi Thalib, ya atau tidak? Ada Masjid Ghamamah, yang paling dekat Masjid Ghamamah. Itu seorang salat di sana. Kalau ada orang salat di sana, maka mereka tidak sama hitungannya dengan orang yang salat di dalam Masjid Nabawi, tidak akan pernah sama nilainya. Kenapa demikian? Karena salat di Masjid Nabawi, Nabi mengatakan salatun fi masjidi. Ada kalimat dia nisbahnya. Kalau di Mekah ikhwatul Islam, ini kelebihan kota Mekah Al-Mukarramah. Kalau di Mekah secara umum, kesimpulan daripada pendapat para ulama bahwa semua tanah haram yang ada di Mekah disebutkan oleh Allah dengan kalimat Al-Masjidil Haram. Artinya semua tanah haramnya, bukan hanya bangunannya. Kalau di Madinah itu bangunannya.
masjidnya sahaja. Sedangkan di tanah haram yang ada di Makkah Al-Mukarramah, baik. Tadi ikhwatul Islam sampai di mana tadi? Sampai di Mekah ya. Ingin baca apa namanya ruqyah. Dan bagi kita yang ingin baca ruqyah, air 100 rial ya. Ruqyah yang paling bagus adalah ruqyah diri kita sendiri, terutama air Zam-Zam. Bisa dipahami nanti ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Jadi kalau ada di antara kita yang bawa air itu ikhwatul Islam, maka bawalah air Zam-Zam, baca sendiri di sana. Bismillah, ayat kursi. Kita yang paling, karena doa yang paling manjur itu doa orang lain kepada kita atau doa diri kita untuk diri kita sendiri. Mana? Doa diri kita atau doa orang lain untuk kita? Karena yang paling tahu kebutuhan kita orang lain atau kita? Jelas? Tadi kata lisan. Nah, kita kembalikan lagi kepada apa namanya? Tadi masjid. Kalau di tanah haram Makkah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da amihim hadza. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrikun itu adalah najas. Bukan najis ya, najasun. Yang salah itu keyakinannya, tauhidnya, akidahnya. Fala yaqrabul masjidal haram. Jangan mereka mendekati masjid haram setelah tahun ini. Ayat ini turun pada tahun ke-9 Hijriah. Artinya setelah tahun ini tidak ada lagi orang musyrikun di Makkah Al-Mukarramah. Orang musyrikun masuk di dalamnya orang-orang kafirun. Karena setiap musyrik pasti ada kufar. Bukan setiap orang kufar adalah orang-orang musyrik. Terlepas daripada perbedaan itu semua, pertanyaannya, apakah orang-orang musyrikun dan orang-orang yang tidak beriman, mereka tidak boleh memasuki batas tanah haram atau tidak boleh memasuki masjid haram yang ada di Mekah? Tanah batas haramnya atau masjidnya? Tanah haramnya atau masjidnya? Yang mana jawabannya? Tanah haramnya atau masjidnya? Tanah haramnya. Tapi Allah mengatakan tidak boleh masuki masjidil haramnya. Artinya bahwa kalimat masjidil haram itu dimutlakkan kepada semua batasan-batasan tanah haram. Sehingga bagi kita yang ada di Mekah, dia sulit nanti salat di masjid misalnya, karena banyak orang, terutama 10 terakhir ini ikhwatul Islam, sapnya 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, bahkan 4 kilo. Maka semua orang yang salat di sana, mereka terhitung orang yang salat di dalam masjidil haram. Bisa dipahami? Orang yang salat di sana dihitung Masjidil Haram. Sedangkan di Masjid Nabawi, Nabi SAW mengatakan salatin fi masjidi hada khairun min alfi salatin fi masjidi hada, di dalam masjidku ini. Tapi khotbah Islam sampai di sini pembahasan kita ya. Semoga bermanfaat dan insyaallah besok kita akan kembali menyambungnya. Yang benar tentu dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan dan karena kejahilan kami. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa menghidupkan malam dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk di siang harinya dengan siam, di malam harinya dengan qiyam. Dan kita berharap kepada Allah agar Allah ampunkan dosa kita bersama, dosa orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudari kita dan seluruh kaum muslimin. Kalau ada di antara kita yang pergi ke Mekah untuk melaksanakan ibadah, semoga Allah jadikan umrahnya umrah yang mabrurah, wasa'yan mashkurah wa dhanban maghfurah. Kalau ada kita yang ingin pulang ke kampung halamannya, semoga dimudahkan perjalanannya, dilancarkan urusannya, dikembalikan kepada keluarganya dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kita tidak dijadikan umrah ini merupakan umrah yang terakhir. Kita berharap kepada Allah agar kita selalu menjadi tamunya, karena menjadi tamu Allah merupakan ibadah yang mulia. Dan Rasulullah SAW mengatakan al-hujjaj wal-umar wafdullah da'ahum fa'ajabu sa'aluhu fa'atahum. Sesungguhnya mereka yang melaksanakan ibadah haji dan yang melaksanakan ibadah umrah adalah tamunya Allah. Yang memanggil mereka adalah Allah. Kemudian Allah berikan kepada mereka bonus setiap kali mereka berdoa, maka Allah pasti akan kabulkan doa dan permintaannya. Dan semoga Allah kabulkan doa dan permintaan kita bersama. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله